Ini ada salah satu catatannya yang dikembalikan untuk melingkan Renstra, Bu, melingkan Renstra. Nah, Renstra itu di kriteria berapa kita lingkan, Bu? Gitu. Sebetulnya ketika Ibu bercerita, Ibu bisa berkali-kali itu menyebutkan Renstra. Selama linknya ada, hyperlinknya itu ada, kelihatan, itu kami anggap bahwa Ibu punya Renstra gitu. Jadi ketika Ibu menceritakan itu Ibu langsung bisa mengatakan bahwa seperti yang yang tertera pada Renstra ini itu kasih hyperlink. Ibu boleh beberapa kali itu menentukan nulis Renstra ya Bu. Oke, baik Bu. Berarti tidak ditentukan kriterianya ya Bu ya? Iya, tidak dibarat kriteria mana, terserah. Ibu mau menceritakan tentang apa, boleh aja. Renstra boleh. Oke, baik Bu. Terima kasih. Ya. Ini masih ada lagi. Kalau untuk teknik Bu, apakah harus yang pegawai tetap saja? Dari Pak Rizal Furkan. Coba lihat tabel itu ya, tabel 5. Oke, yang tabel 5 ini ya. Untuk tenaga pendidikan yang dimasukkan pada tabel 5, apakah lebih kepada berstatus tetap saja? Nurina ini tetap atau enggak ya? Masuk ya? Ya, izin Prof. Jadi untuk tendrit itu boleh tetap atau tidak tetap sesuai dengan penjelasan di atas nomor 2. Statusnya boleh diisi tetap atau tidak tetap. Oh ya, itu ada tuh. Baik ya. Kemudian ada ini Ibu Rini. Untuk tabel 23 luaran penelitian PKM, apakah yang diisi hanya luaran penelitian atau PKM yang didanai internal maupun eksternal, atau penelitian atau PKM yang dilakukan secara mandiri bisa kita isikan juga di tabel 23. Terima kasih. Baik, di tabel 23 boleh saja gitu ya diisikan. Yang mandiri juga enggak, mandiri itu maksudnya internal biaya sendiri, bukan internal ya? Biaya sendiri. Biaya sendiri, selama itu dipublish gitu sih sebetulnya nggak apa-apa juga ya kalau itu dipublish ya. Jadi terima kasih. Iya Prof. Iya, silakan. Jadi kalau memang itunya ada publishnya nggak apa-apa, sayang kalau hanya disimpan aja. Oke, siap Prof. Berarti penelitian atau pengabdian yang dilakukan secara mandiri dengan biaya sendiri itu bisa kita masukkan ke tabel 23 ya Prof? Iya, itunya coba dilihat di tabel 23, tolong sebentar. Nah itu kan coba lihat tabelnya sorry, ke atas ya tuh ya, di tabel 23 itu kan ada ditulis aja, tapi itu kan itunya kan yang penting yang dilihat adalah luarannya ya, publikasinya ya, bukan apa laporannya kan gitu. Itu ya Bu Rini. Siap Prof. Terima kasih ya Prof. Baik, di sini ada Pak Mutadi. Pak Mutadi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau konfirmasi Pak Kris, kalau mau ditambahkan silakan ya Bu Ria, Pak Kris. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Mutadi. Ya, Bismillah. Saya mau konfirmasi ini Prof Ina. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Mbak Nurina terkait pengisian tabel 3 ya EWMP itu, untuk memunculkan rata-rata itu pembagiannya dibagi 2 ya Bu tadi? Iya, betul. Karena begini, di salah satu prodi kami kan, saya dari perbankan syariah YN Pontianak, kemarin itu kan salah satu catatannya adalah EWMP ya, EWMP itu rata-ratanya tidak mencapai 12. Nah, setelah saya konfirmasi kepada tim yang mengerjakan perhitungan EWMP, dia menyebutkan bahwa pembagiannya itu dibagi 4 karena dia merujuknya ke DL berapa itu di penjelasannya itu. Jadi total poin itu dibagi pengajaran dan pendidikan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian itu dibagi 4. Jadinya tidak sampai 12 itu. Itu yang benar dibagi 2 begitu. Saya konfirmasi itu saja. Iya, karena semesternya kan ini apa? PS-nya kan tahun penuh ya. Ya. Ganjil genap.
Jadi dibaginya 2. Oh, oke, ya, ya, ya Ibu. Terima kasih Ibu atas konfirmasinya. Biar nanti kami sampaikan kepada tim. Ya Pak ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Baik, ini ada pertanyaan dari ini ya, DTPS apakah semua dosen yang terdaftar di Porlab pada PS tersebut ya Prof? Kita tidak menggunakan istilah DTPS ya Bu Nadia, kita gunakannya dosen tetap saja. Nah, dosen tetap itu adalah dosen yang ditugaskan oleh UPPS di program studi tersebut dan yang memiliki kompetensi inti sesuai dengan program studi tersebut. Jadi, Ibu mau masukkan di situ boleh, apakah dia dosen tetap, dosen tidak tetap, nggak apa-apa. Begitu ya Bu Nadia? Silakan dari ini nih Politeknik STMI. Iya, terima kasih atas kesempatannya Bu. Suaranya kurang keras ya? Oh ya, sorry. Sudah mendengar suara saya dengan jelas belum Bu? Ya sudah. Oh ya, mohon arahannya Bu. Kita masih bingung terkait dengan sitasi paper dosen untuk kriteria unggul. Di penilaian itu ada jumlah sitasi rata-rata dosen tetap lebih dari sama dengan 10 per tahun dari publikasi dalam 3 tahun terakhir. Mohon arahannya Bu, itu maksudnya bagaimana ya? Terima kasih. Coba kita buka ya. Baik Bu. Tabel 8 di DL9. Yang sitasi tabel 8. Ya, ya betul. Jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per tahun lebih dari 10 dari publikasi internasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun terakhir. Artinya dari dosen yang ada, dari dosen tetap yang dimiliki, tetap yang ada di sana, nah itu bisa memiliki lebih dari 10 ya, selama 3 tahun terakhir. Ada, bisa dibaca lagi ya, jumlah sitasi rata-rata dosen tetap per tahun adalah lebih dari 10. Jadi kalau di situ dosennya ada 10 ya masing-masing 1 gitu ya. Dari publikasi nasional dan nasional bereputasi dalam 3 tahun. Jadi dalam 3 tahun terakhir itu setahun 1 lah kalau ada dosennya 10 misalnya. Gitu ya Bu ya. Bisa diterima? Kemana? Hilang ya? Iya Bu. Berarti jelas ya? Tiap dosennya masing-masing 1 sitasi ya Bu? Iya. Tergantung jumlah tergantung. Aduh suaranya kok kecil banget ya? Iya. Berarti tergantung jumlah dosen tetapnya juga ya Bu? Iya. Jadi dari jumlah dosen yang ditugaskan ya. Dosen tetap itu adalah dosen yang ditugaskan. Oh ya, baik Bu. Ya, baik. Jadi nanti tergantung dari 10, 1 dosen 1 udah bisa lebih dari 20 kalau masing-masing ada 1 sitasi kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Baik. Baik Bu. Terima kasih Bu arahannya. Mau cari istilah pengertian dosen tetap, lihat di glosarium ya. Kami punya lihat aja di situ. Apa sih yang dimaksud dengan dosen tetap? Baik Bu. Baik. Yang dihitung sitasi, nah ini ada S2 Unri ya Bu Ani. Yang dihitung sitasi apakah dosen yang penulis utama? Enggak, yang menulis itu. Oh baik Bu. Dan apakah itu Bu itu harus ada sudah harus diupload di Google Scholar ataukah soalnya kami ada masalah banyak dosen kami itu Google Scholar-nya itu tidak update Bu. Jadi apakah mereka diwajibkan harus update Google Scholar dulu ataukah itu tidak menjadi syarat itu? Ya coba aja lihat di tabel 23-nya dulu itu luarannya itu masuk di mana saja kan boleh ya. Banyak macam-macam ya Bu ya. Harus sudah diupload di mana saja coba kita lihat di mana saja. Tabel 23. Ya, tentunya harus diupload ya, Bu.
Oh, sudah. Oh, berarti nanti ketika diperiksa itu dilihatnya langsung ke Google Scholar-nya gitu. Iya, itu coba lihat di Google di mana saja gitu. Ibu bisa lihat. Mungkin Bu Ria bisa tambahkan? Atau Jadi begini, Bu siapa? Ani. Bu Ani, ya begini ya. Jadi kan umumnya itu kita dosen itu kan punya Google Scholar ya, itu tercatat langsung kan gitu ya. Jadi mulai dari sekarang itu perlunya ibu itu mengupdate data-data terkait dengan Google Scholar masing-masing dosen yang ada di prodi ibu gitu loh Bu ya. Sehingga jadi memudahkan ibu untuk memasukkan data-data tersebut ke dalam sebagaimana tabel yang dipersyaratkan di dalam DKPS gitulah Bu ya. Jadi telusuri satu persatu Bu kayaknya gitu ya. Soalnya itu kan disimpan ID-nya kan mereka masing-masing ya. Nah, makanya mereka diminta untuk melaporkan gitu loh Bu ke ibu untuk sebagai database ibu gitu loh. Betul ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya betul ya. Jadi memang paling gampang itu pakai Google Scholar ya. Citasi bisa dilihat. Jadi ya mau nggak mau, apalagi nanti kalau pas AL itu dosen-dosen kumpulin dulu, takutnya lumayan itu kalau di AL. Pada saat AL itu ada yang bisa menyampaikan tambahan-tambahan itu bisa sangat lumayan. Jadi supaya nilainya juga jadi naik gitu. Baik. Pak Novi, Bu Novianti, silakan Bu Novianti. Baik, terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta klinik Slamemba. Izin bertanya, Ibu Prof, saya semalam sudah bertanya juga ke Mas Adit via WA. Cuma Mas Adit menyarankan agar bertanya kembali, agar meyakinkan di klinik gitu. Nah, begini Ibu, kami ada prodi yang tergolong ke dalam Lamemba, yaitu prodi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Nah, di STAI Diniyah Pekanbaru. Perkenalkan saya Novi dari STAI Diniyah Pekanbaru dan saya wakil ketua 1 di STAI Diniyah. Nah, begini Bu, case-nya begini. Kami di prodi khususnya prodi perbankan akan reakreditasi untuk akreditasi kedua. Nah, sebelumnya kita sudah akreditasi di tahun 2017. Nah, ini reakreditasi kedua, insya Allah akan dalam beberapa hari ini akan kami upload gitu Bu. Nah, case-nya begini, ada dosen di prodi ekonomi beberapa waktu yang lalu, tepatnya bulan Januari itu kami kena TMSP. Nah, TMSP dan itu dikarenakan syarat perlu kurang, yaitu dosen. Nah, jadi karena itu kami ambil dosen perbankan gitu Bu, yang linear untuk dijadikan perbaikan TMSP di ekonomi syariah. Nah, jadi si dosen ini kami pakai datanya untuk pengisian borang di ekonomi syariah Bu. Dan sekarang sedang dalam penyusunan reakreditasi perbankan itu kita ingin memakai dan sebetulnya dosen ini adalah dosen home base-nya perbankan gitu. Nah, kalau kita pakai lagi datanya untuk Lamemba untuk reakreditasi di perbankan, apakah bisa gitu Bu gitu. Nah, untuk memastikan kembali, kemarin dari Mas Adit mengatakan bahwa yang penting dosen UPPS gitu. Nah, itu dia Bu. Jadi mohon petunjuknya Bu, Ibu Prof. Terima kasih, hanya itu yang saya pertanyakan Bu Prof. Baik Bu Novi, sebetulnya ya betul itu yang dilihat itu adalah dosen UPPS ya Bu ya. Selama di ekonomi syariah maupun di perbankan syariah, selama EWMP-nya mencukupi, nggak masalah Bu. Oh gitu. Ya, kedengaran ya Bu ya. Jadi selama EWMP-nya tidak terlalu jadi berlebih gitu, itu silakan saja, nggak apa-apa Bu.
Jadi bisa dipakai posisi si dosen ini karena kita tidak mengenal dosen tetap dia enggak, kita mengenalnya UPPS. Jadi Ibu aman, silakan aja selama EWMP-nya tidak kekurangan, tidak kurang atau lebih sekali malah, terutama lebih ya. Baik penelitian maupun pengabdian si dosen ini ya Bu ya. Iya, artinya Ibu bisa gunakan semuanya selama EWMP-nya jadi tidak jadi berat gitu, tidak jadi besar, jadi 25, 40 gitu. Jangan sampai begitu ya, Bu. Oke, baik Bu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu petunjuknya Bu Ina, Bu Prof, terima kasih. Ya, Bu, maaf tanya lagi nih. Iya. Untuk yang tabel 22 ya, itu terkait PKM yang dihasilkan mahasiswa. Nah, PKM yang dihasilkan mahasiswa ini kan ada yang sarjana terapan sama yang sarjana. Sementara prodi kita itu manajemen zakat dan wakaf, bukan sarjana terapan. Sarjana terapan itu yang kita pahami kan lulusan politeknik, SST ya. Sementara kita ini bukan sarjana terapan. Apakah memang yang diisi hanya tabel 22? Soalnya tabel lain itu saya amati ada yang disuruh melaporkan PKM yang dihasilkan oleh mahasiswa. Bapak itu lulusannya apa? Gelarnya? Saya ya Bu. Bukan Bapak, maksudnya itunya. Manajemen SE. SE sarjana kan? Ya. Ya pakai itu sarjana. Ya maksudnya ya Bu. Terus pertanyaan saya yang kedua lagi terkait tadi dosen tidak tetap itu bisa dipakai ya Bu? Bisa. Persentasenya itu berapa Bu? Karena itu nanti kan pasti ada dosen tetapnya juga. Ya Bapak baca di itu ya Pak ya. Jadi ya pastinya harus lebih banyak dosen tetap daripada dosen tidak tetap pastinya. 60%, 40% misalnya seperti itu. Oh iya Bu ya. Seperti itu ya Pak. Tapi dibaca ya Pak. Ya tapi Bapak baca ya itunya lebih ini. Dia siap lebih bisa. Bu, siap. Baik. Baik Ibu Nadia Rosmalita, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Yang ingin saya tanyakan itu tentang DTPS tadi. Untuk DTPS itu kan dosen tetap atau tidak tetap yang ditugaskan mengajar di program studi. Misalkan, Prof, ada di jurusan kami di manajemen zakat dan wakaf itu ada, misalkan ada mata kuliah sistem informasi manajemen. Itu adalah mata kuliah inti. Apakah yang mengajar mata kuliah tersebut itu bisa dari background ilmu komputer misalkan atau harus dari background keilmuan manajemen? Ibu dari mana Bu? Boleh saya tahu? Dari UIN 1 Tulungagung. Ibu, soalnya pertanyaannya sama itunya manajemen wakaf. Enggak Bu, tadi jadi Ibu sebetulnya kurikulum yang Ibu gunakan itu kan sudah mengarah untuk pencapaian visi dan misi ya Bu ya. Sehingga orang-orang maksud saya dosen-dosen yang ditugaskan di prodi tersebut itu kan harus bisa sesuai ya Bu ya. Jadi jangan sampai yang ngajar sistem informasi bukan orang yang ahlinya, misalnya orang dari ahli agama misalnya, itu kan nggak nyambung juga Bu. Jadi silakan aja Ibu menugaskan orang yang memang sesuai gitu Bu. Kan makanya baca lagi di glosarium itu bahwa dosen tetap itu adalah dosen yang ditugaskan di UPPS yang memiliki kompetensi inti sesuai dengan program studi. Jadi kalau kurikulumnya arahnya mau kemana, silakan Ibu mau pakai ahli apa yang memang cocok dengan kurikulum, dengan visi misi dari PS tersebut gitu loh Bu. Baik Prof, terima kasih. Ya, saya akan ingatkan kembali tadi yang pengumuman saya di depan bahwa kalau Bapak Ibu mau upload dokumen DED, DKPS, mohon akunnya itu bisa diurus seminggu sebelumnya gitu, beberapa hari sebelumnya, supaya Bapak Ibu bisa tahu apa, bagaimana gitu ya, sehingga tidak mendadak, sehingga kalau terjadi kekurangan atau apapun gitu ya, tidak pada hari itu. Jadi jangan mendadak di hari upload, biasanya pada hari batas akhir gitu ya. Nah nanti takutnya ada keterlambatan. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, bagi Bapak Ibu yang belum memanfaatkan dana bantuan pemerintah dengan melihat persyaratan yang ada, itu silakan digunakan ya.